Ada orang pernah berbuat amal, Allah akan timbang nanti di akhirat. Allah datangkan amal itu. Itulah Bapak Ibu, kenapa kita harus capek-capek memberitahu amal kita ke orang? Tidak sedikit pun hingga seukuran pecahan biji sawi pun yang akan hilang dari catatan. Pernah ditanya, ya Rasulullah, apa sedekah yang paling besar nilainya? Yang paling berat timbangannya? Kata Nabi, juhdul mukil, bersedekah yang berat bagi pemberinya. Jadi kira yang banyak bersedekah lebih tinggi surganya, belum tentu. Bisa jadi yang sedekahnya sedikit, ini yang lebih tinggi. Kenapa? Juhdul mukil, berat bagi dia melakukan amal itu. Itu Nabi Ibrahim juga pernah mengajarkan, Muhammad, ketika Isra Mi'raj itu surga itu wadinya, lembahnya luas, itu tanamlah oleh umatmu sebanyak-banyaknya. Apa tanamannya? Tanaman itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini tasbih ni Masya Allah. Tasbih ni Masya Allah. Yunus dalam perut ikan Bapak Ibu hanya bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Tasbih, memang tasbih ni Masya Allah. Hebat amalnya Bapak Ibu. Sampai kata Nabi, ringan di lisan tapi berat di mizan. Ma min syai'in asqal fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada amal yang paling berat di timbangan akhirat kecuali husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya Rasulullah, apa tanda akhlak orang baik? Ini ya, apa tanda akhlak orang baik? Kata Nabi, tarkuhu ma la ya'ni. Di antaranya dia tidak berkomentar mengatakan sesuatu yang tidak kepentingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu-ibu sidang taklim yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di majelis zikir yang penuh berkah ini, sekalipun jumlah kita tidak sebanyak biasanya Bapak Ibu ya, karena cuaca ya hujan. Tapi mungkin ini cara Allah untuk menambah ya, nilai pahala. Karena ibadah itu Bapak dan Ibu, nilai pahalanya ditentukan oleh sulit atau mudahnya pengerjaan amal. Salat rawatib itu banyak. Setiap salat wajib ada rawatibnya, ya enggak? Ada yang ba'diyah, ada yang qabliyah. Dari semua salat rawatib itu, yang paling besar pahalanya adalah di waktu fajar. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Hingga orang dibolehkan mengqadha salat sunat fajar yang tidak bisa dia kerjakan sebelum subuh dengan sebab tertidur, terlambat ya, yang biasa mengerjakannya dia boleh mengqadhanya. Saking hebatnya itu yang di waktu fajar ya. Kenapa yang di waktu fajar itu hebat pahalanya? Karena paling berat, paling sulit dari semua rawatib, yang fajar yang paling berat, maka pahalanya besar. Begitu juga salat wajib. Salat wajib yang paling besar pahalanya apa? Subuh ya, subuh dan asar. Nah, karena itu yang paling berat dari 5 waktu itu. Jadi kalau berat ibadah itu dikerjakan, artinya pahalanya makin besar. Orang sakit boleh berbuka enggak Ibu kalau Ramadan? Boleh berbuka ya. Orang musafir boleh berbuka juga ya. Bagusan mana kata Allah orang sakit musafir itu berbuka atau tetap puasa? Wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu tetap berpuasa sekalipun sakit atau musafir, lebih baik. Ya, beda dengan salat Ibu ya. Kalau salat kalau kita musafir lebih baik kita jamak dan kasar itu ya.
Tapi kalau puasa enggak, kamu sakit boleh berbuka, kamu safar boleh berbuka. Tapi kalau kamu tetap berpuasa, itu lebih baik. Ya, kenapa? Karena beratnya puasa dalam perjalanan itu atau beratnya puasa dalam sakit itu menambah pahala. Memperbanyak pengurangan dosa. Itu rahasianya, Ibu. Jadi semakin sulit ibadah itu dikerjakan, dia semakin besar pahalanya. Nah, majelis taklim ini begitu pula. Hari-hari yang biasa cerah itu pahalanya standar. Tapi kalau labik hujan, itu pahalanya beda. Jadi kalau dapat satu rabuku jual labik taruh itu. Yang pergi dapat pahala banyak itu. Ya makanya kalau yang tidak hadir hari ini pasti kalau ditanya, kalau tidak tiba, jawabannya sama. Tapi yang datang kan beda kan? Ya sudah, makanya pahala Allah kasih beda pula. Jadi memang dipersulit pelaksanaan ibadah itu untuk meningkatkan nilai pahalanya. Jadi majelis taklim yang Rabu hari ini yang lebat hujan itu beda dengan hari-hari Rabu yang hujan tidak turun. Nah, dia begitu. Ya. Maka terseleksi dengan sendirinya ya. Kalau hujan. Baiklah, Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita sudah lewati fase ada kematian, ada barzah, ada mahsyar, ada hisab ya. Nah, sekarang kita akan lewat fase mizan namanya. Ya, timbangan. Nah, jadi ada satu fase, ini belum sampai ke surga kita ini. Masih perjalanan panjang ini. Nah, satu fase itu namanya mizan. Ya, mizan itu isim alat dari kata wazan. Wazan itu artinya timbangan. Kalau mizan alat untuk menimbang. Ya. Dari kata wazan seperti kata miftah. Membuka itu bahasa Arabnya fataha. Kalau alat membuka bahasa Arabnya miftah. Jadi anak kunci dia ya. Miftah. Ya. Jadi mizan itu alat yang nanti digunakan Allah untuk menimbang amal kita. Jadi amal kita ini akan ditimbang oleh Allah. Ya, sekecil apapun amal itu ada nanti ukurannya, ada nanti timbangannya, dan kita menunggu ya hasil dari timbang itu hingga kita bisa tahu kalkulasi amal kita itu berapa pahalanya nanti, dan dengan itulah kita akan menuju surga. Dan kalaupun masuk surga, surganya tidak sama derajatnya. Sesuai berat ringannya kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan selama di dunia. Ayat-ayat yang bicara tentang mizan, satu Al-A'raf ayat 8 sampai 9 ya. Ayat surat yang ke-7 ayat 8 sampai 9. Ya, ayat-ayat tentang mizan. 2 Al-Mu'minun 101 sampai 104. 2, 3 101 sampai 104. Yang ketiga surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai 11. 101 6 sampai 11. Berikutnya surat Al-Kahfi 103 sampai 106. 18 103 sampai 106. Nah, ini nanti khusus untuk orang kafir nih, Bu ya. Ini orang kafir yang kata Allah orang kafir itu tidak ditimbang. Oh, tidak apa ditimbang. Orang kafir itu bergolong langsung. Tidak ada timbang. Tapi ada juga nanti itu ya di Al-Kahfi 103 sampai 106. Lalu surat Al-Anbiya 47 21 47. 2147. Inilah ayat-ayat yang bicara tentang mizan. Nah, nanti terakhir kita akan lihat hadis-hadis Nabi apa amal yang memberatkan timbangan nanti. Ini yang penting nih ya. Biar ibu-ibu nanti ketika ditimbangan itu langsung nampak berat langsung tuh amalnya. Jadi nanti ada amal-amal yang memberatkan timbangan. Jadi ibu kalau punya amal itu aman, karena begitu naik yang amal itu langsung timbangannya berat sekali. Nanti ada hadisnya, nanti kita lihat. Nah, sekarang kita lihat dulu ayat-ayat yang bicara tentang mizan ini. Ya. Jadi mizan itu artinya timbangan.
Pertama Al-A'raf 89 ya, 8 dan 9. Kata Allah, wal waznu yauma izin al-haq faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Jadi kata Allah, wazan, timbangan di hari kiamat itu sesuatu yang al-haq. Jadi timbang ini Ibu kata Allah al-haq. Tidak ada keraguan padanya. Ya, jangan pernah Ibu Bapak meragukan nanti ada timbangan di akhirat. Timbangan akhirat itu sesuatu yang hak kata Allah. Pasti akan ditimbang, tidak ada ndaknya. Jadi hisab dulu, kita bicara hisab. Hisab itu menghitung dulu. Kamu melakukan ini, ya. Kamu melakukan ini, ya, ada digitalnya, ada jejak digitalnya, ada jamnya, ada semua lengkap. Kita memverifikasi ya, memverifikasi amal kita. Itu hisab. Setelah kita mengetahui ini betul amal-amal kita, maka mulai diberi nilai. Ada penilaian. Ini sekian sedekah, sekian baca Quran, sekian majelis taklim, sekian. Ada nilainya deh, Bu. Ada tabel-tabelnya. Nanti Ibu tinggal sesuaikan saja. Seperti harga barang. Ini harganya sekian. Ini kan gitu ya. Ibu baca Quran. Baca Quran berapa nilainya? 1 huruf 10. Ya nak? Berarti alif lam mim udah 30. Ibu tinggal cocokkan dengan tabelnya. Ya nak? Ada tabelnya. Ibu bersedekah, kata Allah seperti 1 biji melahirkan 7 tangkai, setiap tangkai melahirkan 100 biji, berarti 1 rupiah 700. Gitu toh? Nanti Ibu hitung saja sedekah Ibu berapa. Jadi tabel-tabelnya sudah ada. Ya. Ini amal-amal sudah ada. Ibu kalau datang ke majelis kata Nabi 1 langkahnya ya dihitung ya. 1 langkahnya sama setahun salat malamnya. Oh, pahala salat malam berapa sekali 1 rakaat? Nanti dihitung, ada tabel-tabelnya. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu cocokkan. Mantu baru dibawa ke timbangan. Hisab hanya memastikan itu amal kita atau bukan. Ibu Bapak kalau merasa ini bukan amal saya tidak pernah melakukan ini, Ibu bisa protes. Itu dihisab nanti bisa diprotes. Saya tidak pernah melakukan ini, kata malaikat. Benarkah Ibu ini tidak melakukan ini? Kata malaikat, coba kita lihat videonya. Ada tidak CCTV? Oh ya, aku Ibu tidak Ibu kau ya. Oh yo ambo yo aja. Nanti besok tu hisab. Yang tidak puas silakan protes. Nanti ada begitu. Tapi tidak kena ada yang protes. Karena diteliti, jelimet itu apa protes? Maka wajah-wajah pada hari itu hanya tertunduk. Wujuhu yauma izin khasyi'ah. Wajah-wajah pada itu hanya bisa tertunduk. Kenapa? Tidak ada yang bisa dibantah. Apa yang bisa dibantah? Saksinya lengkap, dokumennya lengkap, itu CCTV-nya lengkap, tidak ada yang bisa dibantah. Nah, setelah itu baru kita masuk ke fase. Ini kata Allah al-haq. Pilihannya 2. Faman sakulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangan amalnya, maka dialah yang beruntung. Siapa yang ringan timbangan amalnya, dialah yang merugi. Jadi nanti di akhirat itu Ibu, di mizan itu hanya 2 pilihannya, yang berat atau yang ringan. Dan Bapak Ibu kalau baca lagi nanti di surah Al-Mu'minun sama. Fa iza nufikha fi suri fala ansaba bainahum yauma idzin wa la yusalun. Kata Allah, apabila ditiup sangkakala yang kedua. Nah, nanti Bapak Ibu, ini hisab baru dimulai ketika sangkakala kedua ditiup. Kata Allah, ketika sangkakala ditiup yang kedua itu, tidak ada lagi di sana kita berbicara keturunan ini siapa, anak raja kah dia, anak orang kaya, tidak dah. Tidak ada ditanya ini anak raja, tidak dah. Semua sama. Kata Allah, siapa yang berat timbangannya, faulaika humul muflihun. Siapa yang ringan timbangannya, faulaika allazina khasiru anfusahum, sama. Di surah Al-Qari'ah juga begitu ya. Wa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fahuwa fi fa ummuhu hawiyah. Jadi di mizan ini Ibu, di ketiga ayat ini pilihan kita hanya 2. Ada yang sakulat, yang berat, ada yang khaffat. Ya, khaffat itu artinya ringan. Jadi begini, jangan Bapak Ibu nanti ada yang membayangkan begitu ya, ini dosa, ini pahala, ini dosa, ini pahala gitu ya. Lalu timbang mana yang berat? Enggak begitu. Ada yang berat kebaikannya, ada yang ringan kebaikannya.
Begini, ibu misalnya, ibu kalau masuk surga, syarat minimal masuk surga itu, apa standar minimalnya, ibu harus punya ukuran 1000. Ini ukuran masuk surga yang standar. Bila ibu tidak mencapai angka 1000, berarti ringan namanya itu. Bila ibu mencapai 1000 atau lebih, itu berat namanya itu. Jadi ada grade-nya ibu. Misalnya surga Aden grade-nya itu 1000. Surga Darussalam 3000. Ya, surga Firdaus paling puncak misalnya 10.000. Nah, persoalannya kebaikan ibu mencapai grade itu tidak. Sementara dosa ibu itu menggerus amal ibu. Dosa ibu itu membuat amal ibu yang ringan menjadi kebaikan ibu yang harusnya berat jadi ringan. Begini, ibu kalau bersalah ke orang, sakit hati orang di ibu, apa yang terjadi? Ibu mengantarkan amal ibu ke dia, gitu toh? Berarti amal yang buruk yang ibu lakukan itu menggerus kebaikan ibu, meringankan kebaikan ibu, gitu ya? Kalau ibu disakiti orang, dizalimi orang, berarti dia datang mengantarkan amalnya ke ibu, gitu kan? Berarti kezaliman orang ke ibu itu memberatkan amal ibu. Itu maksudnya. Jadi mizan itu bukan kebaikan satu, keburukan satu ditimbang sama oh, enggak begitu. Ya kan? Kadang naik yang baik kan, tinggi. Kadang naik yang buruk kan cameh. Enggak begitu udah Bapak Ibu? Enggak. Pilihannya dua, ada yang berat, ada yang ringan. Kalau ibu bapak berbuat salah, berarti mengurangi nanti timbangannya itu. Gini, ibu berbuat baik itu ada nilai pahala, Pak. Begini, Masya Allah Bapak Ibu ya. Itu kenapa memang rahman Allah tuh. Bapak Ibu kalau baca Al-An'am 160, Al-An'am, surat yang ke-6, ayat 160. Ya. Man ja'a bil hasanati, falahu asru amsalihah. Wa man ja'a bis sayyi'ati, fala yujza illa mislaha. Kata Allah, siapa yang berbuat satu kebaikan, maka dia mendapat 10. Itu ya. Ibu kalau berbuat baik, Allah kasih pahala 10. Bila ibu berbuat satu kejahatan, maka kata Allah dia dapat dosa 1. Inilah nanti yang akan dikurangi. Ya. Ibu berbuat baik, dapat 10 dari Allah. Ginilah, ada orang tak pernah berbuat, dia selama hidup tak pernah berbuat baik ibu. Selama hidup tak ada berbuat baik, kebaikannya hanya ada satu saja. Apa itu? Pernah bagi orang onde-onde cie. Itu amalnya nyo. Ini tak ada yang lain nih, bagi onde-onde cie. Dan dia tak pernah pula berbuat dosa, tak ada. Tak ada pula dosanya, tapi dosanya ada satu. Pernah menciluk onde-onde cie. Jadi onde-onde yang diciluk, onde-onde yang diserahkan, kok samu gadang ondenya. Kan? Samu gadangnya, samu buliknya, samu kerambinya, pokoknya tidak ada pas. Nah, onde-onde yang nyuagian kurang tadi, dia dapat nilai 10. Onde-onde yang diciluknya tadi dapat dosa cie. Besok akan dikurangi itu ibu. Dikurangi itu. Yang 10 dikurang yang 1. Maka tinggal sisa apa? Saldonya 9 ya. Masuk surga dia. Masih berat timbangannya namanya itu. Itu maksudnya. Jadi yang ringan dan yang berat itu begitu. Jadi bukan dosa ditaruh di satu timbangan, pahala di satu timbangan, enggak. Semua dosa ibu mengurangi pahala ibu dulu. Semua dosa ibu. Sampai ada yang bangkrut kata Nabi kan. Ya, dia sudah bangkrut. Dia terlalu banyak menyakiti orang. Lidahnya terlalu sering menyakiti orang. Tangannya terlalu banyak menzalimi orang. Ya, harta orang terlalu banyak diambil. Maka semua amalnya dikasih dulu. Itu sebelum dimizan. Ini sebelum ditimbang. Dikasih dulu amalnya. Habis dosa orang diangkatkan ke dia. Ketika itu apa yang terjadi kata Nabi? Turiha ilan nar. Dia dilemparkan langsung ke neraka tanpa melewati mizan lagi. Ya, untuk apa ditimbang lagi? Kan dah bangkrut. Dah habis.
Ya. Dia tadi punya amal banyak. Lalu dia bayar hutang. Ya. Habis amalnya. Apa yang hutang masih ada tuh? Dosa orang lagi dibebankan ke dia. Kalau sudah begitu kata Nabi, turiha ilan nar, dia langsung dilemparkan ke neraka tanpa melewati mizan lagi. Karena tidak ada yang mau ditimbang lagi. Habis kan tidak ada timbang lagi, apa mau ditimbang? Itu makanya ibu-ibu Pak, ya, kalau jurang kau jangan dianggap sepele urusan wak. Ya, menjalang mati kau cari orang tu capek. Ya kalau tidak nanti habis amal waktu. Ya ringan saja leh, tak ada leh, tak ada kena ambil leh. Ginilah ibu kalau ria. Apa kata Allah? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ri'a annas. Jangan kau hapus pahalamu dengan menyebut-nyebut atau menceritakan atau memamerkannya. Ibu bersedekah, tu ibu cerituan kurang. Ya toh? Maka habis. Tak ada lagi, dah ringan timbangan ibu. Karena sudah habis. Tak ada lagi itu. Nanti dilihatkan betul. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairai yara. Kalau ada ibu berbuat baik sebesar zarah tetap dilihat, tapi begitu mau ke timbangan hilang. Tak ada lagi timbangannya. Itu makanya ibu-ibu amal kita ni tolonglah simpan baik-baik. Jangan ribut-ribut pula mengupdate-nya, menguploadnya. Sudah. Ya kalau ditanya jawab seperlunya. Itu makanya ibu-ibu kalau kita sedang puasa wajib ada orang caci maki, kita katakan pada diri kita, bukan pada orang itu, saya berpuasa. Itu ke kita, bukan ke dia. Kalau dia, oh ya, dia banyak cerita orang dia puasa koma. Adalah biar melibu ikut rumah. Itu. Nanti tidak ada lagi yang mau ditimbang. Kan sudah hapus. Kan yang dibawa ke timbangan itu kalau ada nilainya. Sekarang nilainya tidak ada lagi apa mau ditimbang. Itu ya setan tu hebatnya begitu ibu. Setan itu kalau tak bisa mencegah kita beramal, dia suruh kita tapi belok hatinya. Ibu mau bersedekah ditakut-takutinya tu kata setan. Tak usahlah sedekah ibu. Wak para lupiti banyak kini mah. Aku dah cukup lanjut kalau bulan ke deh. Nah, tu setan tu. Kan? Lai tang dan sedekah ya. Tangka anda apa anu? Mulailah tu baca itu kurang lai. Gitu. Ambo sedekah 1 juta. Gitu. Tahu orang itu mah. Tu tanya orang ibu, bu banyak sedekah ya. Dan dia citu dan mah. Dan dari dulu citu. Dan kau sedekah kau tak bisa saketik. Begitu ya. Tak ada mau ditimbang lagi itu apa mau ditimbang? Selesai. Mau ditimbang apa? Kan sudah batal. Ada ibu-ibu tu kadang-kadang tu. Dan kalau tiba di masjid kuah tanang perasaan yang duduk di masjid batu. Yo dan mencelik tonggak kau dia buat logo. Lain loh disambutnya ibu. Nah itu. Kayak ibu itu hebat. Kalau begitu habis, tak ada lagi mau ditimbang. Mau timbang apa lagi? Dah hafal, dah hapus. Jadi nanti tidak semua amal kita ditimbang, diperlihatkan betul. Itu kenapa ya ibu bapak kalau baca di surah Al-Furqan ayat 23 ya. Wa qadimna kami hadapkan kepadanya amal yang pernah dia lakukan, faja'alnahu haba'an mansura. Terakhir begitu nampak semua amalnya seperti debu yang berterbangan hilang semua. Ibu lihat di ATM, di mesin ATM itu cek saldo luar biasa angkanya banyaknya. Begitu mau ditarik tunai 0 saldo. Itu yang terjadi ketika mau ketimbangan itu. Dihisap nampak. Cuman sudah hapus, nilainya sudah 0. Mau diangkat ketimbangan apa? Tidak ada. Jadi tidak semua amal ditimbang ibu. Semua amal dilihat betul, ditimbangan tidak. Di timbangan itulah manusia nanti akan menyesal karena banyak amal-amalnya yang sudah hapus, yang tak lagi naik ke timbangan. Bisa karena dia ceritakan, bisa karena dia pamerkan. Makanya itu. Ibu kalau itu HP itu tuh cara pamer tuh, menghapus tuh. Ibu pergi umrah tuh, lain tak menganga-manga. Kadang ada orang pergi umrah nak mendoa lo sakampuang lo. Itulah ria tuh. Ya tuh. Ingat tak lo mendoa tak lo tu pai saya, lain berangkat saya, tiba di bandaranya selfie lain. Langsung update OTW. Ya tahu? Menuju tanah suci.
mohon doa restu. Ini modus mohon doa restu ya kan? Masuk komentar kawan langsung. Pe umrah ibu yo. Alhamdulillah. Kau neng kampe mah. Nanti kau tu. Besok yang 3 sebelum tu, dah ada timbangnya tu. Habis. Itu yang ringan tadi tu. Jadi timbang kita tu ringan karena satu kena dosa-dosa kita, atau karena boleh jadi kita sudah hapus di dunia. Kita tak berbuat dosa, tapi bapak ibu hapus sendiri. Itu. Ibu memasak untuk apa di rumah tu, itu gadang pahala tu ibu. Itu. Tapi kalau ibu sudah masak tu mendasak apa, bapak lama pak, itu habis langsung tu. Karena ibu ingin dipuji tu. Ya, kau indah jawab aja pak. Lai lama pak, ndak ambasnya ke cik ibu. Dia nak masak sudah cik ibu, itu cik ibu. Ya itu kan artinya ibu ingin dipuji tu. Kalau ibu masak, ya masak sajalah. Mau apa berkomentar lama, ndak lama, ini perintah Allah. Saya masak kerana kewajiban saya. Mau suami makan, mau tidak, itu tak urusan saya. Mau dia komentar baik atau tidak, itu tak penting bagi saya. Itu baru ikhlas. Baru dapat pahala. Tapi kok bertanya, lama pak? Kok ibu masak pure lama. Cik ibu, dan you cetu dan mah. Dan kalau di dulu masak, tak. Ibu kalau dipuji masakannya kadang tidak. Karena itu. Tak ada lagi itu ditimbang. Apa yang mau ditimbang? Habis. Jadi amal ibu bapak tu ringan. 1 karena dosa. 2 karena menyebut atau memamerkan tadi. Jadi setiap ibu berdosa tu mengurangi amal tu. Pasti itu. Nah itulah kenapa di akhirat kelak ditimbang tu 2 saja keadaannya. Yang berat amalnya atau yang ringan amalnya. Jadi dikurangi dulu tu. Jadi kebaikan kita yang banyak direduksi dulu oleh dosa-dosa kita. Berapa yang tersisa itulah yang ditimbang. Nanti masuk surga minimal 1000 ibu bapak. Angka timbangannya tidak mencapai 1000. Berarti ringan namanya tu. Baru ke neraka. Bila mencapai angka 1000 berarti berat namanya itu, apalagi melebihi. Disinilah berlaku syafaat nanti. Andai ini saya masuk surga minimal harus punya tabungan 1000. Dan setelah semua dihitung, kemudian ditimbang yang tersisa dari amal saya, ternyata amal saya mencapai 10.000. Maka 9.000 ini bisa saya bagi-bagi. Oh bisa. Allah kalau kasih izin. Ya Allah, saya punya tabungan sekian banyak. Boleh tak ini saya bantu? Kalau bisa, nanti baca surat Taha ayat 109. Yauma izin la tanfa'u syafa'ah illa man azina lahur rahman wa radiya lahu qaulan. Kata Allah, ingat di hari itu tidak ada tolong menolong. Tidak ada tolong menolong kecuali tolong menolong ada dari orang-orang yang dapat izin menolong. Dan Allah reda dengan apa yang mereka minta. Ada nanti ibu, ada orang-orang dikasih izin menolong ini. Dan Allah reda dengan ucapan mereka. Hei, kamu menolong orang. Iya, berapa? Sesuai kuota yang tersisa katanya. Jadi kalau 9.000 berarti saya bisa membantu 9 orang. Itu dah. Itu kenapa bapak dan ibu kita ini penting berkawan dengan orang-orang yang saleh. Suatu waktu boleh jadi dia mendapat apa yang punya tabungan berlebih. Dia akan transfer ke rekening kita. Untuk memberatkan timbangan kita. Itu pentingnya kita berkawan dengan orang-orang baik. Boleh jadi dia akan menolong kita di hari yang ketika itu kita tidak mencukupi grade-nya itu. Tidak mencukupi standar minimal kita masuk surga. Dan boleh karena Allah akan kasih petunjuk begitu. Ada yang diberi izin, kalau tidak diberi izin enggak. Ada yang tidak beri izin? Ada. Bahkan bapaknya pun tidak beri izin menolong anaknya. Nabi Nuh tidak dapat izin kan menolong anaknya, istrinya. Nabi Lut tidak dapat izin kan. Istri Fir'aun tidak dapat izin tu. Ya, memang tidak semuanya dapat izin. Bapak kalau baca nanti surat Al-A'raf ayat 50. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'u mimma razaqakumullah.
nanti di neraka tu keluarga kita berteriak-teriak. Keluarga sendiri berteriak-teriak. Mereka minta dibantu. Tapi orang yang di sorga tu berkata, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah melarangnya. Jadi boleh jadi suami tak bisa menolong isteri. Ayah tak bisa menolong anak. Tapi ada yang bisa menolong. Coba, ada hadis sahih kan? Bila seseorang belajar Al-Quran, menghafal Quran, mendalami Al-Quran, bila salah satunya lah. Mati dia masuk surga kata Nabi, dan ditambah dia membawa 10 keluarganya yang sudah divonis masuk neraka. Itu kan hadisnya. Anak bapak ibu yang belajar Al-Quran itu, dia akan dibolehkan membawa 10 keluarganya yang sudah divonis masuk neraka. Artinya apa itu? Ada pertolongan. Ada pertolongan, termasuk dari kawan-kawan kita. Nah, jadi itu yang disebut mizan. Jadi nanti ada orang yang berat timbangan baiknya, ada yang ringan. Ya, dalam batas minimal dia tidak memenuhi, maka tempatnya hanya satu, neraka. Makanya ada cerita populer Bapak Ibu ya, ketika di mizan itu, nanti Nabi kan menunggu kita. Ya, katanya ketika timbangannya sedikit kurangnya, Nabi angkat sorbannya. Kan begitu ya? Tapi kan cerita begitu. Ya, saya tidak menemukan sorban yang diangkat. Yang ada tuh memang Nabi membantu kita. Nabi gini, ketika kita dihisab, Nabi bersama kita. Ketika kita di timbangan, Nabi bersama kita. Ketika kita melewati sirat nanti, Nabi pun menunggu di depan sirat itu. Ada orang-orang yang sudah hampir jatuh, Nabi angkat. Ummati, salim ummati ya Tuhan, selamatkan umat saya. Begitu Nabi itu. Kalau Nabi-Nabi lain, Ibu, urus umat sendiri-sendiri. Umatnya mengurus diri sendiri. Kalau kita diurus Nabi sampai ke sirat. Termasuk di mizan salah satunya. Nabi akan perhatikan timbangan kita kelak. Bila memang kurang, Nabi akan berikan pertolongan. Tapi ini syafaat, ini Bapak Ibu, seperti tambal kain. Bapak Ibu punya baju, cabik baju kau ditumbuk. Nah, penumbuk kau syafaat. Iko baju nak ditumbuk, ndak dulu penumbuk saya donya. Gimana kelihatan? Mengharap syafaat saja. Ibu bapak beramallah dulu sebanyak-banyaknya, sudah maksimal amalnya, baru harap syafaat dari Nabi, baru harap syafaat dari orang-orang saleh, baru syafaat dari anak keturunan yang saleh. Tapi awak dah punya baju loh, penumbuk saya dia mintanya, di mana ditumbuk iko? Jadi itu disebut sakulat atau khafat, berat atau ringan. Nah, khusus, makanya tadi Ibu ya, orang-orang kafir itu tidak ada timbangan untuk mereka. Ibu kalau baca nanti surah Al-Kahfi 103 sampai 106. Kata Allah apa? Allazina ini ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ini di ayat 105, lihat ya, Al-Kahfi ini. Orang-orang kafir kata Allah ini tidak akan ditegakkan timbangan untuk mereka. La nuqimu lahum wazna. Untuk orang kafir tidak ada timbangan. Kenapa? Habitat a'maluhum, amal mereka itu sudah punah. Makanya mohon maaf ya, ada orang non muslim, ketua partai misalnya, dia kaya raya, bangun masjid banyak, membantu pesantren banyak, pegawainya umrah sekian ratus, pegawainya haji sekian puluh. Ada tak orang begitu? Tapi dia tidak beriman kan? Untuk dia tidak ada timbang. Ringan amal, tidak ada. Tidak ada yang mau ditimbang. Iya, yang mau ditimbang tidak ada. Karena amalnya habitat. Hilang, lebur, hancur. Itu hebatnya iman nih Pak. Kalau Bapak Ibu sudah beriman, sebesar zarah pun beramal ditimbang. Yang tidak beriman, bergunung-gunung amalnya, tidak ada timbangan. Ya bang begitu. Itu kenapa Nabi Muhammad sedihnya ketika paman belum meninggal, Abu Talib, itu yang tidak mau diucapkannya. Paman, ucapkanlah satu kalimat yang saya jadi hujah engkau nanti di akhirat di mizan Allah. Apa itu? La ilaha illallah. Cukup itu kau ucapkan, itu akan memberatkan timbanganmu di akhirat. Kenapa? Keimanan itu membuat berat timbangan kita. Yang tidak beriman,
Kan tidak adil tuh Ustaz. Misalnya tidak adil tuh, ini bikin pesawat. Enak, berapa banyak orang pergi haji, pergi umrah, yang pergi kemana-mana atas bantuan dia. Tidakkah layak dia masuk surga? Tidak. Kenapa? Dia tidak memenuhi syarat. Kan syarat orang masuk surga apa? Innal ladzina amanu wa amilus solihat, ya. Apa kata Allah, wa may ya'mal minas solihat min zakarin aw unsa, gitu ya. Syarat dia masuk surga itu kalau dia beriman dan beramal saleh. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Baru dia dapat surga kalau beriman dan beramal saleh. Gini, ibu boleh tak bekerja di kantor gubernur itu? Bekerjalah. Dari jam 6 sampai jam 6 sapu kantor gubernur itu, bersihkan kantor gubernur itu, berasialah. Tak kali tagah orang kalau rancak lah nyo. Tapi le dia gaji di orang mereka. Kenapa? Tak BSK. SK nak ada. Tak cukup syarat menerima gaji. Ada orang tak pakai rajo loh. Pi BSK. Karajonya absen saja. Enak. Sudah absennya duduk kadai lah. Ya kan? Rokok. Ha? Dapat gaji tak? Kenapa? SK. Jadi iman ni itulah iman ni SK. Yang tak beriman tak ada nilai. Tak akan dikasih ganjaran. Yang beriman tetap dapat ganjaran walaupun hanya mengatakan Allah, Allah, ganjaran tu. Karena dia beriman. Bukankah ada orang yang membunuh 100 orang tapi dia beriman? Dan dia mau bertobat, bukan mau masuk Islam ceritanya itu. Kan kata Nabi begitu. Ada orang dulu pernah membunuh 100 orang. Lalu dia menyadari salahnya dan hendak bertaubat, mendatangi majlis, hendak berzikir sama orang-orang saleh di situ. Kan cerita begitu. Ada orang kasih tunjuk, engkau bisa bertaubat. Kenapa? Ya, itu ada orang saleh di sana. Pergilah ke sana, berzikir, beribadahlah bersama mereka. Berarti mereka beriman kan? Ya, orang itu beriman tuh. Walaupun dosanya banyak, membunuh 100 orang. Dia beriman. Datang dia ke majlis untuk bertobat, beramal saleh bersama orang-orang. Jangan kau tinggal lagi di negeri ini. Negeri buruk ni, orang-orangnya jahat semua. Engkau tak akan jadi baik di sini. Berangkatlah dia di tengah jalan, mati kan? Ribut malaikat. Ini orang mau dibawa ke surga atau ke neraka? Kata Allah, diukur jarak rumahnya ke tempat taklim. Dihitung langkah kakinya. Lebih dekat sejengkal ke arah taklim. Kata Allah, bawa dia ke surga. Amalnya apa? Tak ada amal. Tapi kenapa dia bisa masuk surga? Dia beriman. Nah, iman itulah yang menjadi modal utama. Makanya Bapak Ibu beruntunglah kita ni Allah pilih kita jadi orang beriman Bapak Ibu. Kita untung saja kenapa Bapak Ibu kita Muslim beriman. Coba kalau Bapak Ibu lahir di pedalaman Afrika non Muslim tu, tak mungkin beriman. Sulit rasanya tu. Sekarang kita alhamdulillah dipilih Bapak Ibu kita beriman kita Bapak Ibu. Maka dirawat saja tu baik-baik. Iman tu dirawat. Kalau tak setan gampang cabutnya Pak. Bapak Ibu ya. Yang paling diinginkan setan itu mencabut iman kita. Dan setan tidak ingin kita bawa iman mati. Maka ketika mati dicabutnya tu. Kalau akarnya rapuh, gampang terserabut tu. Sama lah kayak tanaman. Kalau kokoh akarnya, payah mencabutnya. Makanya ibu bapak imannya diperkokoh, disiram, dikasih pupuk. Bagaimana caranya? Ya ibadah. Pupuknya ibadah, perbanyak ibadah. Siramnya ya ilmu. Maka belajar seperti sekarang. Makanya bapak ibu sekarang kalau dengar pengajian kan saleh nak. Rasul-rasul baik orang rasulnya nak keluar risiko bekon tangkuk lah balik tu mah. Selama di pengajian ni kan baik kita rasanya ni. Karena iman kita sedang meningkat. Karena sedang disiram jadi mekar tu iman kita tu. Makanya Bapak Ibu mendengar kajian tu bukti apa itu cara kita memperkokoh iman kita. Gitu. Nah. Jadi orang kafir tu Bapak Ibu enggak ada timbangan untuk mereka. Selesai. Enggak ada timbangan. Untuk apa? Tidak ada mau ditimbang. Semua yang beramal itu habis. Cuman Allah Maha Penyayang. Apa penyayangnya Allah? Dia baik di dunia ini kan. Allah balas di dunia. Caranya usahanya gampang berkembang. Apa yang dikakuknya jadi. Yang ditanamnya tumbuh. Awak ni rajin ke masjid kok. Angok-angok ini ya. Karena amal kita tidak di sini dibalas. Nanti di akhirat. Dia sini dibalas. Ya, itu makanya di Al-Furqan 23 tadi wa qadimna ma amilu min amalin, amal dia tu kami segerakan di dunia. Jadi Bapak Ibu jangan heran,
manga orang-orang dak beragama kok rezekinya kok murah itu ya, duitnya kok kayu-kayu. Itu cara Allah membalas amalnya di sini. Tapi kita enggak, Bapak Ibu, kita jangan, ibu-ibu jangan mengira balasan amal kita di sini. Enggak. Karena balasan amal kita enggak akan Allah berikan di sini. Kenapa? Dunia tidak cukup menampung amal. Ini kata Nabi apa? Yang sholat sunat 2 rakaat di waktu fajar akan mendapatkan nilai dunia, lebih dari dunia, bukan sama dunia, lebih dari dunia dan isinya. Kalau yang tadi pagi subuh diserahkan tunai ke ibu-ibu, di mana ibu lataan? Masing-masing orang sama je dunia dan isinya kah? Ada mah kelihatan leh. Yang patang subuh belum terima itu. Abeko besok subuh terima le cara itu. Akhirnya mungkin baca kat tampik balik. Kau ndak baca kat tampik, ibu nak jadi lu ibadah leh. Dah sibuk saya ngurus leh. Ya nak? Banyak mana? Allah tak kasih di sini, tapi nanti Allah kasih. Tapi untuk orang kafir, Allah kasih di sini, karena mereka nanti wazannya tak ada, timbangan untuk mereka tak ada. Mereka tidak akan mendapatkan timbangan nanti di akhirat. Timbangan itu hanya untuk orang beriman saja. Orang kafir itu kenapa mereka masuk nerakanya itu bighairi hisab. Tak ada timbangan lagi. Kalau sudah kafir, kan list nanti. Makanya hisab mizan itu untuk orang beriman kayak kita nih Bapak Ibu. Kalau orang kafir masuk nerakanya tanpa hisab. Orang yang seperti mati syahid, itu masuk surganya tanpa hisab pula. Yang melewati hisab itu yang tadi itu, yang belum jelas mana yang berat, mana yang ringan. Kalau yang mati syahid sudah pasti yang berat, yang baik, udah masuk surga saja. Para nabi juga begitu. Nah, itu orang kafir tidak ada hisab. Kata Allah di surah Al-Anbiya 47 ya. Wa nada'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'an wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha. Jadi nanti mizan ini Pak Ibu. Mizan ini kata Allah, andai manusia pernah berbuat amal misqala habbatin min khardalin, Allah akan datangkan itu ataina. Jadi seukuran biji sawi. Itu ya. Allah tidak mengatakan misqala habbati khardalin. Kalau dibuang minnya ini Ibu, Allah berkata misqala habbati khardalin, itu artinya sebesar biji sawi. Yang paling kecil itu biji sawi lah. Kalau sekarang apa yang paling kecil? Allah menggunakan min khardalin, pakai min. Nanti baca ya di surat Al-Anbiya 47 itu. Pakai min ya. Maknanya yang sebesar biji sawi pun dipecah-pecah. Maka seukuran pecahan biji sawi. Kadang-kadang kira-kira itu Pak. Biji sawi itu dah ketik tu. Ini dipecah-pecah pula biji sawi itu, seukuran pecahan biji sawi itu. Ada orang pernah berbuat amal, Allah akan timbang nanti di akhirat. Allah datangkan amal itu. Itulah Bapak Ibu. Kenapa kita harus capek-capek memberitahu amal kita ke orang? Tidak sedikit pun hingga seukuran pecahan biji sawi pun yang akan hilang dari catatan Allah. Allah akan mendatangkan itu semua hingga husila ma fis sudur, yang masih disimpan di hati pun amalnya akan ditimbang di akhirat. Ibu tak niat ke bersedekah, itu tidak jadi bersedekah. Ibu tidak ingat amal ibu itu. Bos ibu pandai berniat bersedekah, tak kena ibu ni, tapi tetap nanti di timbangan ada. Kau amal aku, ibu berniat bersedekah dulu. Iya ibu. Tapi jangan niat panjang saya Bu, tak pernah sedekah lah. Nah. Makanya nanti ada orang yang kaget-kaget dengan amalnya. Ternyata dia tidak pernah rasanya begitu, tapi kok ada di timbangan. Karena ada amal yang kata Allah seukuran pecahan biji sawi. Misqala habbatin min khardalin, bukan misqala habbati khardalin, pakai min.
Adakah amal yang seukuran pecahan biji sawi? Ada mungkin. Ya kan itulah niat tadi. Ibu-ibu yang berniat tadi pai kamari, tu tahlang dia hujan, dah dapat pahala sebesar biji sawi tadi. Malam tadilah berencana, kapai, taklim, tiba-tiba hujan, tetap itu dapat pahala tu, Bu. Cuman minimalis. Masa sambung yang datang, Pak, enak dia yang berencana baru tiba, itu tak mungkin lama lah. Dia sudah dapat pahala. Itu kenapa amal itu hingga yang masih tergores di hati. Wa hussila ma fis sudur. Allah akan timbang juga tuh yang ada di hati. Termasuk ibarat amal buruk ibu yang masih di hati. Akan meringankan juga timbangan ibu. Ibu dakik duduk tuh. Ibu dakik duduk tapi ibu jajuk ke ibu sawana tu. Tapi dia tak paso duduk kalau sampai duduk dakiknya kan. Pada latih mandi aja tu. Itu mengurus karena ibu tu bermasalah hatinya tu mah. Ada ibu-ibu duduk pada dakik tapi ya kan. Dan semana mali dakiknya. Tapi dia sampai dia duduk tempat lain lah itu. Iya, ibu tak menyampaikan apa-apa tapi itu ada di hati ibu. Ibu, kenapa? Ibu habis salat assalamualaikum ya. Ibu disuruh ngapain? Astaghfirullah. Ya enggak? Ibu habis salat baca astaghfirullah. Loh, astaghfirullah itu kan orang berdosa. Ya kan? Kenapa ibu habis salat baca astaghfirullah? Kan ibu tak berdosa, ibu lagi beribadah. Oh, jangan ibu kira ibu tak berdosa tadi itu. Bisa jadi ibu sedang salat tadi berdosa, maka salat ibu dikurangi itu. Bisa mananya? Maka bisa misalnya ibu sembahyang di belakang, Allahu Akbar. Nampak ibu di muka. Ibu kok patang baju kabar alik ya ke pasar ya. Tak duduk tukar baju ni ibu. Ibu tak dong ngecek tapi terlintir tu di ibu. Itu mengurangi salat ibu dari itu. Gitu. Atau ibu misalnya kan pas sujud kan, ibu kok mambuinya. Ya. Kan ada ibu-ibu begitu tuh. Ya kan, kancang ambu yang kan kecil ibu tu dan nak kadaknya besok lagi. Itu ibu lama kurang tu. Lah jadi ringan puasa salat ibu tu mah. Ya tu. Itu yang dimaksudnya ringan amal tadi tu. Ada lagi dosa, ringan lagi dia. Ada lagi dosa, ringan lagi dia tu. Begitu terus tu sampai salam. Ya kan? Allahu Akbar. Kunci Honda ni. Kilonya tinggal di Honda ibu. Sampai sudah kanak kunci Honda saya tak kana. Itu berkurang setelah itu sampai salam. Coba ibu kamu. Begitulah. Itu yang disebut ringan tadi. Amal ibu, salat ibu nilainya tadi 100, tapi menjadi 70 saja lah sampai salam, atau 50 saja lah, atau 0 saja lah. Tak lagi mau ditimbang. Bisa jadi. Nah, itu maksudnya. Ya, amal kita jadi ringan itu ya karena digerus oleh dosa-dosa kita. Makanya Bu habis salam tu baca istighfar. Karena begitu istighfar diunduh balik. Di komputer tu kan ada panah hijau tu. Ibu takkan panah tu balik-balik saya balik tu kayak begitulah dari tu. Tadi udah dicoret satu. Nanti kalau diangkat panah unduh tu yang di delete tadi, balik-balik. Tuh. Tu kenapa ibu istighfar habis salat, istighfar habis mau tidur ibu istighfar kan? Supaya yang dosa ibu yang menggerus amal ibu seharian tadi Allah kembalikan. Kalau ibu tak istighfar, mati ibu, hilang tu mah. Tak ada, nanti ditimbangan tak ada lagi itu. Ibu lihat nanti, tapi timbangan tak ada lagi itu. Gitu ibu. Jadi itu ya. Jadi nanti sebesar biji sawi pun Allah akan menimbang amal kita. Ya. Jadi berbuat baik itu kadang-kadang tak mesti dilihat banyaknya Bapak Ibu. Gini, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa sedekah yang paling besar nilainya? Yang paling berat timbangannya? Kata Nabi, juhdul mukil, bersedekah yang berat bagi pemberinya.
Beginilah. Abu Rizal Bakri bersedekah 1 M. Banyak ya. Tukang sampah bersedekah 10.000. Nilainya kalau dibandingkan tentu banyak yang 1 M ya. Tapi di timbangan Allah boleh jadi 10.000 lebih berat. Kenapa? Abu Rizal Bakri 1 M dia punya kekayaan 20 triliun. Misalnya. Berarti 1 M itu hanya seujung kuku. Tukang sampah punya uang 20.000 saja. Dia infakkan 10.000, 50% kekayaannya dikasih. Berarti dia memberikan kekayaannya 50%. Maka yang 10.000 tukang sampah lebih berat nanti di akhirat timbangannya. Dibandingkan yang 1 miliar. Nah, itu cara timbangannya begitu tuh Pak Ibu. Itu halusnya timbangan Allah itu. Teliti timbangan Allah itu. Jangan dikira yang banyak bersedekah lebih tinggi surganya. Belum tentu. Bisa jadi yang sedekahnya sedikit, ini yang penting kenapa? Juhdul mukil, berat bagi dia melakukan amal itu. Nah, itu makanya saya bilangkan makin berat ibu melakukan amal itu, makin berat pula timbangnya di mizan. Makanya istri Fir'aun dia tidak salat, tidak puasa, tidak haji, tapi berat di hidupnya dapat suami Fir'aun. Berat itu. Ya, dapat suami Fir'aun tuh nyolapak, nyosipak, nyopijak, tiap hari. Iya. Tapi istri Fir'aun itu dia menahan dan dia percaya Allah tidak pernah salah kirim suami untuk dia. Ini suami terbaik. Tidak ada dia menyesal. Menyesal dan acak dan Joshua Nur banyak tidak juga. Iya tuh. Kan ibu-ibu jadi lah. Laki ini baru tahu kan dulu dah cukurnya loh kan. Itu menyesal. Anda istri Fir'aun tidak terima. Allah tidak pernah salah kirim suami untuk saya. Udah, ini suami saya yang terbaik. Udah. Dan karena berat itulah timbangan amalnya berat. Jadi ibu kalau dapat beban berat, biarkanlah. Karena disitulah berat timbangan ibu nanti di akhirat. Makanya istri Fir'aun hanya dapat suami yang cobanya suami berat. Itulah surganya paling tinggi nanti itu. Ya, istri Fir'aun. Itu jadi orang nanti ya Allah akan datangkan semua amal yang pernah kita perbuat walaupun sebesar zarah. Walaupun sebesar biji sawi yang sudah dipecah-pecah, itu pun ada datang. Hingga nanti kita ni tidak tahu kalau kita pernah beramal itu. Ternyata ada juga amal kita. Yang kita tidak tahu kalau kita pernah beramal. Ya itu tadilah ibu berniat yang baik tadi. Nah, tadi ada amal yang memberatkan timbangan. Ini yang penting nih. Kalau ibu ingin amalnya timbangannya berat, nanti bahagia lihat timbangan itu ada. Satu, itu hadis dari Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari, Muslim. Kalimatan khafifatan 'alal lisan, saqilatan fil mizan. Kata Nabi, ada 2 kalimat yang ringan diucapkan lidah, tapi teramat berat di timbangan Allah. Ya, ada 2 kalimat ringan diucapkan lidah, berat di timbangan Allah. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu 2 kalimat tuh, 2 kalimat tasbih. Subhanallah wa bihamdihi 1 kalimat, subhanallahil azim 1 kalimat lagi. Ibu kalau baca ini pagi sore, besok ibu tinggal itu di mizan itu ibu santai-santai saja. Santai-santai. Ya. Karena ibu sudah dipastikan timbangannya berat. Kan tidak susah ibu ya. Tidak butuh modal kan? Tidak butuh tenaga. Tidak butuh waktu. Ibu sambil menggiling lado, sambil menyai kantang, bawang. Subhanallahal azim, subhanallahal azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Itu mungkin sampai memasak bisa 1000 ikut tuh. Tidak. Ikut sambil memasak api jo WA. Apa salahnya ibu kalau bekerja tu bacalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada yang satu hadis lagi ibu ya, kata Nabi, siapa yang baca ini 100 kali pagi 100 kali sore subhanallah ya wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Cukup itu saja. 100 pagi 100 sore, kata Nabi,
Tidak ada manusia yang lebih baik nanti keadaannya di hari kiamat daripada orang itu. Ibu-ibu kalau pergi ke kantor atau pergi ke mana dari rumah tuh bisa tuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ya. Kata Nabi 100 kali pagi, 100 kali sore. Tidak ada orang yang lebih hebat keadaannya dari itu. Ya. Keringan. Jadi kalau kita sulitkah kita masuk surga? Ternyata tidak. Beratkah kita nanti mencapai? Enggak, mudah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Perbanyak saja. Begini, itu kenapa Bapak Ibu? Nabi mengajarkan kalau Bapak Ibu terlambat masuk masjid, kan harus salat sunat 2 rakaat ya. Sekarang orang mau ikamat. Bapak Ibu enggak usah salat sunat karena ikamat nanti sebentar lagi nih. Bapak Ibu berdiri saja menunggu ikamat sambil bertasbih tadi. Subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Itu Masya Allah lebih berat dari tahiyatul masjid tadi itu. Aiko ndak. Yo lain ndak duduk, lo lain tagak tapi mota lo jurang salah kok ha. Sambil tagak itu baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu Nabi Ibrahim juga pernah mengajarkan Muhammad ketika Isra Mi'raj itu surga itu wadinya, lembahnya luas. Itu tanamlah oleh umatmu sebanyak-banyaknya. Apa tanamannya? Tanaman itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini tasbih ni masyaallah. Tasbih ni masyaallah. Nabi Yunus dalam perut ikan Bapak Ibu hanya bertasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Tasbih, memang tasbih ini masyaallah. Hebat amalnya Bapak Ibu. Sampai kata Nabi ringan di lisan tapi berat di mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim ya. Itu berat ditimbang nanti itu. Nah, Ibu Bapak mulailah amalkan mulai hari ini ya. Sambil masak, sambil mencuci, sambil itu ya, baca bawa kendaraan, subhanallahal-azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Atau subhanallah wa bihamdihi cukup. Kalau berat, kalau ini agak susah bacanya subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. 100 kali pagi, 100 kali sore. Kata Nabi, yang paling baik keadaannya di akhirat itu dia. Nah, hadis yang kedua, hadis Bukhari dari Abu Darda. Kata Nabi, "Ma min syai'in asqal fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada amal yang paling berat di timbangan akhirat kecuali husnul khuluq. Akhlak yang baik. Amal yang paling berat di timbangan akhirat ternyata bukan tahajud, bukan Quran, akhlak yang baik. Akhlak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu harmoni dengan orang, tidak ada masalah, tidak pernah mengganggu orang, makanya begitu ya. Orang Islam itu yang selamat orang dari lidahnya dan tangannya. Itu cukup memberatkan timbangan Bapak Ibu. Jadi tidak selalu Bapak Ibu timbangan itu berat dengan tahajud, baca Quran, sedekah, tidak selalu. Ibu berakhlak yang baik itu cukup. Apa kata Nabi? Ya Rasulullah, apa tanda akhlak orang baik? Ini dia, apa tanda akhlak orang baik? Kata Nabi, tarkuhu ma la ya'ni. Di antaranya dia tidak berkomentar mengatakan sesuatu yang tidak kepentingannya. Itu cukup. Ibu lidah ibu tidak kepo itu lah cukup. Ya. Kan ada ibu ingin tahu saja urusan orang kan? Pentingnya apa? Itu istri suaminya tidak pulang, menantunya bertengkar, urusan ibu kita apa? Untuk apa kita ingin tahu? Kata Nabi, tanda akhlak orang itu baik, dia tidak mengomentari sesuatu yang tidak urusannya. Makanya para ulama dulu, Ibu, ditanya dia, sekian pertanyaan, hanya sekian bisa dia jawab. Yang semuanya yang lain dia mengatakan, saya tidak tahu, tanyalah ke sianu. Bukan dia tidak tahu. Karena dia tidak berani menjawab semua pertanyaan, jangan-jangan dia salah. Itu menjawab pertanyaan yang dengan ilmu, apalagi mengomentari orang. Makanya amal itu Ibu, ada yang aktif, ada yang pasif. Semuanya amal. Bukankah sabar itu kata Allah pahalanya tanpa batas? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar itu amal yang pahalanya tanpa limit. Sabar kan tidak ada amal. Ya amal pasif namanya.
Ibu dicaci maki orang, ibu diam dan tidak melawan. Itulah amal ibu. Diam itu, tidak menjawab itu. Itu yang sabar dan itu pahalanya besar dan itu yang paling berat di timbangan Allah. Itu yang paling berat. Ibu disakiti orang, ibu bukan tidak bisa melawan, tapi ibu menahan diri. Ibu menahan diri itu timbangannya berat sekali, lebih berat daripada tahajud. Nah, makanya kata Nabi, yang paling berat di akhirat itu timbangannya adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu salah satunya yang menahan diri, sabar. Kan sabar itu kan akhlak namanya. Nah, itu. Tidak selalu kita ini masuk surga dengan amal-amal yang banyak, yang sunat-sunat ibu. Ada kalanya amal-amal yang tidak nampak, tapi ada amal hati saja. Sabar itu amal hati ibu, itu berat. Ada amal lidah, kayak subhanallah itu amal lidah. Ada amal anggota, kayak bersedekah, itu ada amal, ada tahajud itu amal anggota. Tapi ada amal hati saja. Menahan diri tidak mengomentari orang itu juga amal hati. Menahan diri dari kezaliman itu amal hati. Dan kata Allah itu yang paling berat nanti di ayat itu. Kenapa saya katakan istri Fir'aun surganya paling tinggi. Amal aktif tidak ada, dia hanya punya amal pasif, menahan derita. Itu. Nah, ini Bapak Ibu ya, persoalan mizan yang akan kita hadapi kelak di akhirat. Masih ada waktu kita ini 1/4 jam kurang lebih. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, saya persilahkan. Silakan Ibu. Selanjutnya Pak, Ibu dulu, silakan. Ya, silakan Ibu.